Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Maraknya realitas kehadiran unsur budaya ataupun tradisi yang mengarah mistifikasi dalam beberapa waktu terakhir terus menuai kontroversi di masyarakat. Sejak ritual kendi Nusantara hingga glorifikasi ataupun ekspos berlebihan terhadap pawang hujan menambah deretan keprihatinan atas alfanya nilai-nilai keislaman dan juga rasionalitas dalam realita tersebut. Menanggapi hal ini, sejumlah akademisi turut angkat bicara, diantaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amarullah, yang memberikan sejumlah catatan kritis perihal mistifikasi yang terjadi di tanah air dan mengharapkan pemerintah untuk dapat lebih fokus kepada ikhtiar menghadirkan bangsa yang berkemajuan dan mengatasi berbagai persoalan penting di tanah air, yakni terkait pemulihan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan membangun pemerintahan yang berintegritas. Dan berikut penuturan selengkapnya untuk Anda. Pada kesempatan ini, kita berharap pemerintah nggak usah ikut-ikutan, biar itu menjadi tradisi di masyarakat, biar mungkin dia punya ciri khas, tapi pemerintah energinya jangan diajak ke persoalan-persoalan yang seperti itu. Energi untuk membangun bangsa ini kan perlu pikiran-pikiran rasional dan terukur, terukur tentu harus didasari oleh kajian-kajian ilmiah. Apakah pemerintah sepertinya kehabisan akal untuk meyakinkan secara ilmiah? Ini persoalan. Kalau secara ilmiah saja tidak bisa diyakinkan, ini maka ada hal-hal yang harus dikritisi. Sebab sesuatu yang berbau ilmiah itu nggak bisa direkayasa atau dimanipulasi, untuk menjadi yang tadinya seperti nggak bagus dibuat-buat bagus, lalu nampak bagus, orang seneng, tapi terang benderang kalau dibuka secara ilmiah, secara objektif, bangsa ini sekarang sungguhnya yang paling mendesak apa, minyak goreng langka di mana-mana, itu persoalan mendesak, kemudian pengelolaan negara ini, yang sepertinya bukan malah membangun masyarakatnya berpikiran cerdas, berpikir rasional, tapi menjadi irasional gitu. Jadi bolak-balik itu, itu dari sisi pandangan saya secara umum. Kembali kepada persoalan bangsa kita yang mayoritas Muslim, ini adalah akan memunculkan lagi polemik. Ketika Muhammadiyah ini hadir di Indonesia, bagaimana memajukan umat berangkat dari bagaimana membenahi masyarakat dari pandangan-pandangan mistis yang kita sering kenal dalam sejarah Muhammadiyah itu dengan sebutan TBC. Betapa bangsa ini terpuruk ketika itu karena masyarakatnya mayoritas, masih betul-betul menjalani aktivitas percaya kepada tahayul, lalu berlumuran hidup ibadahnya dengan bid'ah, dan kurapat, Ini TBC, yang menjadi jargon Muhammadiyah dalam mengangkat harkat kehidupan manusia untuk keluar dari kehidupan TBC itu, TBC bukan dalam arti penyakit, tapi adalah akronim dari tahayul, bid'ah, dan kurapat. Alhamdulillah bangsa ini terus beranjak dan bersama-sama elemen bangsa lain sadar dirinya sedang dijajah, akhirnya berhasil menancapkan tonggak kemerdekaan, diawali dengan Sumpah Pemuda, dan kemudian 17 Agustus 1945 yang dihitung ke sini itu sudah 77 tahun, Masa kita mau kembali lagi menghidupkan hal-hal yang sesungguhnya sudah hidup di masyarakat? Biarkan saja bahwa kita orang-orang terpelajar, para akademisi, yang sedang kemudian juga pelaksana negara yang berasal dari berbagai kekuatan intelektual, ini mestinya dalam membangun
pusat ibu kota negara Nusantara ini ya betul-betul didasari oleh perhitungan-perhitungan yang rasional ya, sangat menggelikan juga ya di tengah-tengah kemajuan dunia yang luar biasa pesat ya, sekaligus juga sebenarnya membongkar ya mentalitas para pejabat kita ya, apalagi seorang Rara itu mengaku sudah di booking atau sudah jadikan langganannya orang menteri ya untuk menggiring hujan, padahal secara ilmiah kan ada itu teori-teori menggiring hujan ya dengan menaburkan garam di udara sehingga terjadi proses kondensasi dan sebagainya ya. Ini seperti kayak dipaksa orang meyakini begitu dia bergerak lalu hujan berhenti. Emang udah harusnya hujan berhenti karena sebelumnya sudah bertonton garam ya ditaburkan ya melalui sebuah teknologi. Itu memang sangat aneh ya, para pemimpin kita ini sebenarnya. Masyarakat kita ini bagaimana pemimpinnya? Kalau pemimpinnya udah kayak begitu ya susah nanti kita ingin bisa bergerak maju ya, karena hal-hal yang terkait pembangunan ini selalu disangkut pautkan dengan hal-hal yang tidak relevan ya, dikaitkan dengan budaya simbolik lagi ya, budaya simbolik gitu. Jadi saya kira yang saya bilang tadi ya, sesuatu yang sangat simbolik biarlah di masyarakat saja ya, kita jangan menonjol-nonjolkan, ataupun setidaknya kita sudah harus berpikir yang realistis saja lah, itu yang realistis ya, sehingga bangsa ini memang bisa mengejar ketertinggalannya. Padahal di saat COVID ini ya ada hikmah yang paling besar bagi negara kita, adalah kita bergerak dari titik yang sama dengan negara-negara yang maju sekalipun ya. Siapa yang mau survive ke depan itu ya, kalau masih hal-hal yang mistis ya, bahkan ada yang biar jabatannya bertahan dia kedukun dan lain, itu malah justru memelihara kemusyrikan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama ya. Jadi inilah pentingnya pemahaman agama yang benar ya, yang harus masuk ke para pemikiran-pemikiran para seorang pejabat ya. Jangan kemudian dianggap agama adalah ancaman bagi negara, itu udah keliru lagi aja gitu. Jadi ini saya kira semakin jelas ini arah-arah yang mau dibuat oleh sebuah kekuatan besar agar kita meninggalkan agama, membangun sebuah budaya sekuler, liberal, dan lain-lain, serta semua kehidupan diatur seperti inginnya pemikiran-pemikiran manusia saja, tanpa adanya petunjuk-petunjuk yang sesungguhnya ada di ajaran-ajaran agama, semua agama ya, mencintai kepada kemajuan. Dari situlah sesungguhnya spirit mestinya ditanamkan. Berangkat dari spirit itulah insya Allah pembangunan kita akan betul-betul bernyawa ya, tidak sekedar fisik pembangunan jalan tol ya, pembangunan infrastruktur yang lainnya ya, tapi rapuh dengan filosofi-filosofi yang akhirnya bangsa ini ya kering ya, yang ada cuma tonggak-tonggak ya fisik yang sesungguhnya lama-lama akan hancur di telan sejarah. Bangsa ini maju memang tidak atas kehebatan satu kelompok atau sebuah segmen bangsa, tapi bisa akan maju karena dukungan bersama-sama kita ya. Tapi dukungan itu bisa akan muncul manakala para pemimpin yang punya segala perangkat dalam mengarahkan pembangunan ini itu berpikiran cerdas gitu ya. Setidaknya ya mereka menyadari ya bahwa
objektivitas dalam memandang masalah, ya, tidak terlalu dikotori oleh politik ataupun segala macam intrik-intrik gitu. Itu yang harus dikembangkan oleh setiap penyelenggara negara. Jangan karena ada hal yang sesungguhnya adalah buah dari kesalahpahaman itu, tapi dianggaplah sebagai rival. Orang yang mengkritik dianggaplah sebagai orang yang melawan, bahkan dianggap bisa lebih jauh lagi, ya tuduhan radikal, subversif, dan bahkan makar misalnya gitu. Ini hal-hal yang kayak begini dijauhkan, padahal bangsa ini sejatinya, ya, pikiran-pikiran semua anak bangsa ini semua ingin memajukan, ya. Nah, bagaimana memajukan itu, ya harus satu kesamaan persepsi dan perspektif, ya, dan itu bisa dihasilkan dari sebuah proses dialog dan kajian yang jujur. Jangan sepihak dan memutuskan sesuatu dari kesunyian, ya. Pandemi kita nggak boleh kumpul-kumpul, nggak tahu diketoklah sebuah tatanan kenegaraan yang harus ditaati, minim partisipasi masyarakat. Ini udah, cara-cara ini udah tinggalkan lah. Nggak akan benar-benar kalau hal-hal yang kayak begini terus dipertahankan. Ya. Saya kira semangat semua orang itu yang mengkritisi itu, ya, adalah sebuah potensi bahwa penyelenggara negara diingatkan untuk tidak terus menyimpang dari